nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita. Kemudian selawat beserta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Begitu pula kepada keluarganya, kepada sahabatnya dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tak lupa pula kami ucapkan jazakumullah khairan kepada DKM Masjid dan para panitia yang telah memberikan kesempatan kepada kami ya untuk dapat berbagi faedah, untuk dapat saling ya mengingatkan dalam kebenaran, dalam kesabaran, memberikan peringatan sebagaimana apa yang katakan Allah Azza wa Jalla, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah kepada kalian peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan kali ini ya kita akan membahas suatu tema tentang meraih keberkahan dalam kehidupan. Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya kehidupan yang kita lalui ini adalah kumpulan dari hari. Artinya setiap hari yang kita lalui, setiap bulan, tahun, jam, menit ya yang kita lalui ini, maka semakin berkurang pula lah kehidupan kita di dunia ini. Semakin lewat waktu ya maka jatah hidup kita di dunia semakin berkurang. Dan hidup kita ini tidak lama, jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Tirmizi mengatakan, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalika. Umur umatku, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, adalah sekitar 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit sekali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang lebih dari itu. Ini Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang tidak berbicara dengan hawa nafsu. Artinya hidup yang kita lalui ini ya ini sangat cepat, sangat sebentar. Maka tentu kita tidak ingin ya melewati kehidupan yang sebentar ini, yang sangat cepat ini, ya kita lalui dengan begitu-begitu saja. Tidak ada manfaatnya, tentu kita tidak ingin. Tentulah kita sangat menginginkan agar bagaimana kehidupan yang kita lalui ini menjadi kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh manfaat, kehidupan yang penuh barokah. Ya tidak. Kenapa? Karena hidup cuma sekali, jamaah milik Allah Azza wa Jalla. Hidup di dunia. Dan waktunya tadi bentar sekali. Maka kita harus benar dalam menyikapi kehidupan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita sekarang ini. Bagaimana agar kehidupan yang kita lalui ini dapat bermanfaat, dapat berkah, sehingga menjadikan orang
yang menjalani kehidupan tadi di dunia ini dapat berbahagia nanti di akhirat. Para ulama mengatakan, fa inna minal azkiya, sesungguhnya di antara orang-orang yang cerdas itu, an yaj'ala mubaha qurbah, yaitu orang-orang yang dapat menjadikan perkara-perkara yang mubah yang dia kerjakan dalam kehidupan menjadi qurbah, menjadi sesuatu yang dengannya dia dapat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini orang-orang yang cerdas. Ya, anak ulangi. Orang-orang yang cerdas kata ulama itu siapa? Mereka yang dapat menjadikan kehidupan yang dia lalui dari amalan-amalan yang mubah ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Amalan mubah yang kita kerjakan setiap harinya itu banyak sekali. Banyak. Yang mana amalan mubah ini, hukum asalnya, dia tidak dapat pahala orang yang mengerjakannya dan tidak berdosa orang yang meninggalkannya. Ma la yatarattabu bihi thawab wala iqab. Tidak ada kaitan dengan thawab, pahala, dan juga iqab, tidak ada. Artinya dikerjakan silakan, ditinggalkan pun tidak masalah. Ini asalnya perkara mubah, dan perkara mubah dalam kehidupan kita banyak sekali. Ya, banyak perkara mubah. Ya. Yang mana ulama mengatakan tadi, orang yang cerdas adalah bagaimana dia bisa menjadikan perkara-perkara yang mubah dalam kehidupan ini menjadi apa? Menjadi bernilai ibadah. Bagaimana tipsnya? Biniyatin hasanah. Yaitu dengan niat yang baik, kata para ulama. Dengan niat yang benar. Dan niat ini, jamaah milik Allah Azza wa Jalla, kita akan membahas lebih detail ya tentang masalah niat ini. Dikarenakan tadi dengan memahami tentang perkara niat, ya salah satu dari cabang keilmuan ini yang harus kita pahami, kita dapat apa? Dapat maksimal dalam menjalani kehidupan yang sedikit ini, yang sebentar. Dengan niat yang benar, kita dapat mengakumulasikan amalan-amalan kita yang mungkin orang yang tidak belajar, dia mengerjakan amalan ini, ya dia tidak mendapatkan pahala. Tapi dengan kita mempelajari tentang perkara niat tadi, maka dengannya kita dapat menjadikan amalan yang biasa-biasa saja menjadi luar biasa, menjadi perkara yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ta'rifun niyah. An-niyatu hiyal qasdu al-iradatu wal azmu. Apa sih yang dimaksud dengan niat? Niat tadi yang bisa menjadikan amalan biasa menjadi luar biasa. Niat itu kata para ulama, dia adalah qasdu, tujuan. Tujuan yang dengannya seseorang ingin melakukan sesuatu. Apa tujuannya? Wali syar'i, dan secara syariat, niat adalah tujuan seorang melakukan ibadah yang dia lakukan dan dia jadikan tujuannya itu adalah untuk apa? Untuk ya ta'abudillah, yaitu untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan niat ini ada beberapa manfaat ataupun beberapa fungsi dari niat. Wa qasdun niyah, an-niyatu ma'mulun lahu. Yang pertama adalah niat ma'mulun lahu, yaitu seorang yang beramal, ya, dia jadikan sebagai tujuan. Wal murad al-ikhlasu wal iradatu wajhillah wa daril akhirah. Yaitu maksudnya di sini adalah seorang yang dia beribadah, dia jadikan niatnya ini untuk apa? Untuk ikhlas, mengharap wajah Allah dan mengharap surga Allah. Ini niat yang pertama. Ya. Dan pembahasan niat yang pertama ini sering dibahas oleh para ulama tauhid. Ya. Mengikhlaskan ibadah untuk Allah Azza wa Jalla, ikhlas kepada Allah.
Dan ini harus ada dalam diri seorang hamba, dalam dia beribadah kepada Allah harus apa? Harus ikhlas. Kita bersyahadat jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat kita harus ikhlas. Harus ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau ikhlas, ya, benar syahadatnya, dia lakukan konsekuensi dari syahadat ini, maka haram bagi dia masuk dalam neraka Allah. Subhanallah. Allah haramkan masuk neraka. Kalau apa? Kalau ikhlas dalam bersyahadat. Dia jalankan konsekuensinya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim mengatakan, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah. Ya, sungguhnya Allah Azza wa Jalla mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhullah. Yang mana dia ucapkan la ilaha illallah ini jamaah, ya, ikhlas untuk apa? Untuk mengharap wajah Allah. Ya, bukan untuk yang lainnya. Ya, ini subhanallah. Artinya dengan ikhlas dalam bersyahadat, ikhlas dalam syahadat syahadu anna Muhammadar Rasulullah, dia beribadah sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Syahadatnya ikhlas. Ya. Maka dengannya dia akan mendapatkan keberkahan tersebut. Dalam riwayat yang lainnya, dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi yang mulia SAW mengatakan, man ta'allama ilman mimman yabtaghi bihi wajhallah. Ya, man ta'allama ilman mimman yabtaghi bihi wajhallah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'ardan minad dunya lam yajid urfal jannah yaumal qiyamah. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah SAW mengatakan apa? Man ta'allama ilman, barang siapa yang dia menuntut ilmu, belajar. Ya, dia belajar ilmu, menuntut ilmu syar'i. Mimma yabtaghi bihi wajhallah. Yang harusnya dia belajar ini, apa niatnya? Apa tujuannya? Untuk mencari wajah Allah. Ya, untuk mencari wajah Allah, untuk masuk surga. Ya, untuk mencari ridho Allah Azza wa Jalla. Ini harusnya niat yang ditanamkan dalam diri seorang muslim dalam dia belajar menuntut ilmu. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi ardun minad dunya. Akan tapi apa? Dia palingkan niatnya untuk apa? Untuk dapat dunia. Dia belajar untuk apa? Untuk biar apa? Biar dipandang manusia. Dia belajar biar apa? Biar nanti dikagumi orang, dijadikan teladan, biar ya, biar jadi ustadz misalnya, ya. Belajar. Untuk apa? Untuk dunia, untuk biar apa? Biar jadi orang yang populer gitu. Ini subhanallah. Ya. Liusabihi ardan minad dunya, yang dia jadikan tujuan menuntut ilmu itu yang harusnya ikhlas, tapi dia palingkan untuk mendapatkan sesuatu dari dunia. Apa kata Nabi yang mulia SAW? Lam yajid urfal jannati yaumal qiyamah. Maka orang yang seperti ini, yang dia berpalingkan niatnya dalam menuntut ilmu, maka dia tidak akan mencium bau surga. Masya Allah. Padahal dalam hadis-hadis yang banyak nanti Rasulullah SAW mengatakan apa? Bahwa surga itu sudah tercium 70 tahun perjalanan. Ini subhanallah. Orang ini yang dia tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, belajar. Dia datang kajian, datang majelis taklim. Tujuannya apa? Untuk melihat banyak akhwat. Untuk apa? Untuk tujuan-tujuan dunia. Ya, bukan untuk mencari wajah Allah. Apa kata Nabi yang mulia SAW? Kalau dia tidak ikhlas, maka jangan harap masuk surga. Cium bau surga saja tidak. Ini subhanallah. Ini pentingnya ikhlas yang sering dibahas oleh apa? Ulama tauhid. Ya, sering kita diingatkan tentangnya. Ya, kalau tidak ikhlas maka amalan tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang tidak ikhlas niatnya dalam beribadah, maka dia bisa jatuh dalam apa? Dalam riya, ingin dipuji manusia.
dia sedekah, riya, tidak ikhlas, tidak diterima Allah. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Ya, dalam Quran surah Al-Baqarah, Allah Taala mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Ya. Allah Taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan, kalian hapuskan pahala sedekah kalian itu, ya, dengan apa? Dengan mengungkit-ungkitnya, ya, mengungkit-ungkit sehingga apa? Sehingga menjadikan orang yang kalian bantu tadi menjadi sakit hatinya. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ya, begitu juga dengan riya kepada manusia. Dia sedekah tapi apa? Riya. Permisalannya kata Allah Azza wa Jalla, bagikan ya seseorang yang menaburkan tanah, ada tanah di atas batu yang licin, kemudian batu ini ya ditimpa dengan hujan, ya, hujan yang deras dan tidak ada lagi apa bekasnya, hilang semuanya. Ini niat yang pertama, ya, artinya penting masalah niat ini. Kita dalam beribadah harus lurus niatnya, ya. An-niyatu ma'mulun lahu. Niat sebagai tujuan orang dalam beribadah, dia harus ikhlas. Tidak boleh palingkan sedikit pun kepada selain Allah. Tidak boleh sampai jatuh ke dalam apa? Kesyirikan. Ya, syirik kecil, yaitu apa? Riya. Inna akhwafa ma akhafu alaikum ar-riya. Sungguhnya aku khawatirkan, ya, menimpa kalian adalah apa? Syirik kecil, yaitu riya, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita jaga benar-benar, karena setiap orang ya ini akan jatuh kepada riya tadi. Tidak ada satu dari kita yang tidak terjatuh, tidak digoda dengan apa? Dengan riya ini. Dan ini senjata, ya, senjata setan yang luar biasa. Orang sudah ibadah dibisikkan, ya, untuk apa? Untuk riya, untuk riya. Tinggal nanti bagaimana kita melawannya. Dan orang yang riya ini ada ketiga keadaan. Yang pertama, apabila riyanya datang di awal, ya, riyanya datang di awal, dari awal memang riya, maka amalnya tidak akan diterima kata para ulama. Kemudian yang kedua, kalau riyanya datang di tengah-tengah, dia awalnya ikhlas nih, mau sholat ikhlas, baca Quran ikhlas, ya, kemudian di tengah-tengah sholatnya, ya, datang, ya, godaan. Dia lihat misalnya, oh ini ada bupati atau ada pejabat atau ada ustadznya yang datang, ya, sholat samping dia ngelihat, ataupun ada akhwat misalnya, ya. Kemudian yang biasanya bacaannya ya biasa-biasa saja, ya, biasanya bacaannya bacaan surah-surah pendek, kemudian langsung dibaca surah Al-Baqarah gitu kan. Untuk apa? Ria'an nas, ya, karena riya. Dia riyanya datang di tengah-tengah, maka ini ada tiga keadaan. Yang pertama adalah dia biarkan riya tersebut, maka kata para ulama ini ya tidak dapat pahala dari amalannya. Kemudian keadaan yang kedua adalah dia apa? Dia lawan. Ya, jadi datang riya, sadar ya, oh ini riya. Karena tadi jamaah yang dengan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana kita sampaikan bahwasanya iblis dan bala tentaranya pasti akan menggoda manusia. Kita sudah sholat digoda, baca Quran digoda, gitu ya. Nah, ini senjatanya nih, riya. Ya, maka dia sadar, oh ini riya datang. Ya, datang riya ingin menggoda, menghancurkan amalan dia. Karena kalau dia riya dalam amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk syirik. Syirik asghar. Dan ingat, jamaah dengan Allah Azza wa Jalla, syirik walaupun bahasnya syirik asghar, ini dosa besar. Ya. Kenapa? Karena dia na'un minasyirki, bagian dari kesyirikan. Yang mana syirik ini, pernah sahabat bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu dzanbin a'zam?" Wahai Rasulullah, apa dosa yang paling besar? Kemudian Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antaj'alu lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau jadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jalla, padahal Allah yang menciptakan engkau. Dosa syirik, dosa yang paling besar. Dan riya termasuk syirik asghar. Maka para ulama menjelaskan bahwasanya dosa
syirik ini, apapun levelnya tadi, ini lebih berat daripada dosa-dosa yang lainnya jamaah. Lebih berat daripada dosa mencuri. Lebih berat daripada dosa berzina. Lebih berat daripada dosa minum khamar. Kenapa? Ini syirik. Ya, makanya walaupun tadi ya seolah-olah sesuatu yang sepele dianggap remeh oleh manusia, tapi besar di mata Allah Azza wa Jalla. Ya, walaupun bahasanya tadi syirik kecil ya. Makanya ini hati-hati tentang masalah riya ini. Nah, dia sadar nih. Oh, ini kena ganggu nih. Ini tadi kata Ustadz nih, baru dia ingatkan. Ya, riyanya datang. Godaan dari setan itu datang. Maka dia lawan. Kalau tadi yang pertama dia biarkan, dia nikmati. Maka tidak diterima. Yang kedua, dia lawan. Dan kalau lawan nih jamaah ini kan Allah Azza wa Jalla, ada dua kemungkinan lagi. Kemungkinan pertama apa? Dia menang. Ya. Dia menang. Ya, balik lagi ikhlas, dia lawan. Kalau dia menang melawan godaan riya tadi, maka amalnya diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Yusabu fa'iluhu imtithalan, maka dia mendapatkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Namun keadaan yang kedua adalah dia lawan tapi kalah. Ternyata apa? Riyanya luar biasa nikmat. Ya, nikmat enggak riya, Pak? Nikmat enggak sih riya? Pernah riya enggak? Enggak pernah ya. Ya, riya itu nikmat jamaah. Ya, pasti anda yakin itu pernah merasakan nikmatnya riya gitu ya. Ya. Dia lawan tapi ternyata kalah gitu ya. Kalah. Maka dari sini diterima enggak amalannya? Diterima enggak? Hah? Terima. Diterima. Nah, ini khilaf para ulama. Yang pertama mengatakan enggak. Kenapa dia kalah? Yang kedua mengatakan amalnya tetap diterima. Mudah-mudahan ini benar yang rajih. Berdasarkan apa? Berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tabaraka wa ta'ala membani seorang di luar batas kemampuannya. Dia sudah lawan. Dia sudah lawan. Tapi qadar Allah kalah gitu loh. Ya, Allah tahu dia sudah melawan gitu. Maka tetap diterima amalannya. Sahihnya di sini jamaah dengan Allah Azza wa Jalla yang ingin kita sampaikan apa? Apabila riya itu datang, kita lawan gitu loh. Kita lawan. Kita lawan semaksimal apa yang kita bisa, semaksimal kemampuan kita, ya. Yang mudah-mudahan dengannya Allah Tabaraka wa Ta'ala terima amal soleh kita tersebut dan menjadikan kehidupan kita lebih berkah dengannya. Kemudian yang kedua, fungsi dari niat yaitu adalah tamyiz bainal ibadah. Yaitu niat ini dia membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Ada orang yang datang sholat, ya, dia sholat 2 rakaat, maka kita tidak tahu sholat apa yang dilakukan oleh orang ini. Imma dia sholat tahiyatul masjid, bisa jadi juga dia sholat sunnah rawatib, bisa juga dia sholat sunnah wudu, atau bisa jadi dia sholat subuh. Bagaimana cara membedakannya? Dengan niat. Ini fungsi niat yang kedua, yaitu membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, niat tamyizu bainal ibadati wal 'adah, yaitu membedakan antara ibadah dan adah. Membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Ya. Bagaimana membedakannya dengan niat? Contoh jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya. Dalam permasalahan mandi, ghusl janabah wajibun wa huwal ibadah yusabu fa'iluhu imtisalan. Mandi janabah, mandi junub, ya, ini hukumnya wajib dan dia adalah ibadah. Dan dia adalah ibadah. Maka ibadah seorang yang mengerjakannya, dia akan mendapatkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Adapun mandi yang biasa, ini hukumnya mubah. La yatarattabu bihi thawab walal iqab. Dia tidak dapatkan pahala, tidak dapatkan dosa, hukum asalnya mubah. Bagaimana membedakannya? Sama saja dia mandi ini kan.
Apa yang bedakannya? Niat. Ya, yang bedakannya adalah niat. Ada seorang, contoh yang lainnya, dia datang ke masjid, duduk-duduk di masjid. Ya. Maka kita tidak tahu nih apa yang dia lakukan. Dia bisa jadi dia cuma istirahat saja di masjid, dan ini mubah, silakan. Ya. Ya, dia istirahat saja di masjid gitu kan. Kemudian keadaan yang kedua bisa jadi dia niatkan untuk apa? Untuk iktikaf. Ya, dia niatkan untuk iktikaf. Maka iktikaf adalah apa? Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Yang dengannya dia akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Adapun kalau dia tidak niatkan untuk iktikaf, maka amalnya adalah amalan yang mubah. Kemudian yang keempat, ya, ini syahidnya, niyatul amal, wa hiya allati yatakallamu fiha al-fuqaha, yakni kullu ibadah binniyah. Yang keempat, fungsi dari niat yang harus kita fahami adalah niat ini sesuatu yang dilakukan oleh setiap orang yang memiliki akal. Orang yang berakal pasti melakukan sesuatu dengan apa? Dengan niat. Tidak mungkin tidak ada niatnya. Tidak mungkin antum datang sini, ya udah pokoknya mau datang aja, tidak ada niat sama sekali, tidak mungkin. Kita mau pergi ke pasar, tidak mungkin tidak ada niatnya, pasti ada niatnya. Iman niatnya cuma mau jalan-jalan. Ada tidak niatnya? Ada niatnya. Ya, ini yang dibahas oleh para fuqaha. Dan ini yang kita katakan tadi berkaitan dengan perkara-perkara yang mubah, dan perkara mubah ini sangat banyak sekali. Yang dia hukum asalnya tidak ada kaitan antara sawab wala iqab. Dia tidak mendapatkan pahala dan tidak mendapatkan dosa dengan amalan ini. Yang mana para ulama istadalla bihi bihadithi masyhur, ya, dengan hadis yang masyhur, yaitu hadis dari Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amalan itu, ya, tergantung dari niatnya, dan seseorang akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian Nabi yang mulia SAW memberikan contoh, faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang dia hijrahnya dia niatkan kepada Allah dan Rasulnya untuk mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla, maka hijrahnya, ya, dia akan mendapatkan pahala dari hijrah tersebut. Adapun apabila hijrahnya dia niatkan karena wanita yang ingin dia nikahi atau karena dunia yang dia inginkan, maka, ya, dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Qala al-ulama hadzal hadits umdah wa ja'alahu al-ulama qa'idatun min al-qawa'idil fiqhiyatil kubra wa hiya qaida al-umur maqasidiha. Dan para ulama menjelaskan bahwasanya, ya, hadis ini tadi, hadis niat ini dijadikan oleh para ulama sebagai salah satu dari 5 kaidah besar yang akan nanti kembali padanya, ya, hadis umdah, yaitu hadisnya adalah hadis yang pokok yang nanti banyak sekali permasalahan akan kita kembalikan pada, ya, pada kaidah ini. Apa kaidahnya? Al-umur bimaqasidiha. Setiap perkara itu berdasarkan dengan apa? Dengan niatnya. Ya, setiap perkara akan dinilai baik buruknya berdasarkan niat. Ya. Dan inilah tadi, dari sinilah para ulama mengatakan apa? Sesungguhnya orang yang cerdas itu, ya, fa innal minal azkiya an yaj'ala mubah qurbah. Inilah tadi awal dari ungkapan ulama yang kita katakan di awal tadi, ya. Orang yang cerdas adalah orang yang dia bisa menjadikan perkara-perkara yang mubah ini menjadi apa? Menjadi sesuatu yang qurbah, yang dengannya dia dapat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Ini orang cerdas tadi. Ya. Contoh, haditsuka ma'akhikal ibahah. Apa sih hukum antum ngobrol-ngobrol dengan saudara antum? Antum datang ke rumah tetangga, ya, datang ke rumah tetangga, ngobrol, pengen ngomong-ngomong saja. Apa hukumnya? Mubah. Ya, hukum asalnya mubah.
Apa itu mubah? La yatarattabu bihi thawab wala iqab. Antum tidak dapat pahala, tidak dapat dosa, hukum asalnya. Ya, beda kalau dibicarakan nanti bicarakan tetangga yang lainnya, ghibah beda. Ya, ini bicara masalah umum saja gitu ya. Bicara masalah umum. Ya, hukum asalnya mubah. Ya, hukum asalnya mubah. Walakin idza takallamta ma'a akhika niyatan wa qasdan an taj'alahu farhan fa asbaha manduban yusabu fa'iluhu. Akan tapi apabila tadi antum pergi ke rumah tetangga, ngopi, ingin ngobrol-ngobrol dengannya, niatnya apa? Anda ingin apa? Ingin menjadikan saudara Anda ini bahagia. Kenapa? Ini tetangga kan, untuk mengeratkan hubungan ukhuwah sesama muslim. Ya, persaudaraan sama muslim. Anda pergi ke rumahnya, cuma apa? Cuma untuk ngobrol-ngobrol aja. Niatnya apa? Untuk tadi mempererat hubungan ukhuwah, ya, sesama muslim. Maka jadilah perkara yang mubah ini menjadi apa? Menjadi mandub, kata para ulama. Menjadi apa? Perkara yang sunnah. Yusabu fa'ilhu imtisalan. Yang orang mengerjakannya mendapatkan apa? Mendapatkan pahala. Karena apa jamaah? Karena niat yang benar. Biniyatin hasanah. Dengan niat yang baik. Ya. Misal contoh yang lain. Apa sih hukum asal makan suatu yang halal? Hukum asal makan itu apa? Mubah. Ya. Hukum makan mubah. La yatarattabu bihi thawab wal iqab. Antum mau makan, ya, selama makanannya halal, hukum asalnya mubah. Antum tidak dapat pahala, tidak dapat dosa dengan makan tersebut. Ya. Ini makan orang awam, orang tidak belajar. Tapi antum udah belajar nih tentang masalah niat. Kita niatkan, ubah niatnya. Saya ingin makan apa? Tujuan untuk makan tadi. Ya. Saya ingin dengan makan ini saya menjadi apa? Mendapatkan kekuatan. Biar apa? Biar saya enak sholat. Bayangkan kalau misalnya sholat belum makan, ya, maka bayangannya mau makan terus, tidak bisa khusyuk sholatnya. Mau bangun pun susah, ya. Mau cari nafkah susah kalau tidak makan, ya. Banyak aktivitas tidak bisa dikerjakan, tidak bisa membantu orang tua, ya. Tidak bisa ya mengerjakan urusan rumah tangga bagi ibu-ibunya, tidak bisa berbakti pada suami nanti. Ya, makanya saya mau makan. Biar apa? Biar dapat mengerjakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka jadilah kata para ulama, ya, hukum asalnya makan tadi mubah, ya, ini menjadi apa? Menjadi mandub, menjadi sunnah. Ya, menjadi suatu yang yusabu fa'ilu imtisalan. Yang seorang melakukannya mendapatkan apa? Mendapatkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Contoh yang lain. Apa sih hukum tidur? Hukum asal tidur mubah. Itu mau tidur mubah hukumnya. Ya. Tinggal akan tetapi jamaah milik Allah Azza wa Jalla, sewaktu tidur antum berhenti, ya, sebelum tidur stop sejenak, antum pikirkan apa niat yang benar untuk tidur ini. Oh, anak mau tidur agak awal biar apa? Biar nanti malam bisa sholat tahajud. Ya. Bisa sholat malam, ya, maka jadilah tidur yang hukum asalnya mubah kata para ulama menjadi apa? Menjadi sunnah. Ini subhanallah. Ya. Dan dengan faham kaidah ini jamaah milik Allah Azza wa Jalla, berapa banyak, ya, amalan-amalan yang hukum asalnya mubah, ya, menjadi kurbah, menjadi dengannya seseorang dapat mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan memperbaharui apa? Niatnya. Dan ini sesuai nanti dengan firman Allah Azza wa Jalla. Bukankah Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah ciptakan kita untuk apa? Untuk ibadah. Antum mampu dak ibadah 24 jam? Mampu? Tidak mampu kalau antum tidak paham kaidah ini. Ya. Salat berapa lama kita salat? Ya, ada antum salat 24 jam salat? Ya, tidak sanggup jamaah. Ya. Banyak mayoritas amalan kita adalah amalan-amalan yang mubah. Ya. Maka dengan faham kaidah ini, ya, dengan faham kaidah bagaimana menempatkan niat yang benar dalam ibadah tersebut, ya, maka dengannya seorang akan lebih mudah
untuk dapat apa? Untuk mendapat meraih keberkahan dalam kehidupannya. Karena setiap aktivitas yang dia lakukan dari bangun tidur, ya, kemudian beraktivitas sampai dia tidur lagi akan bernilai ibadah. Bahkan tidurnya pun bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla bin niyatin hasanah. Ya, dengan niat yang benar. Ya, maka tidak salah. Ya, sewaktu para ulama tadi mengatakan sesungguhnya orang yang cerdas, ya, adalah orang yang dia bisa menjadikan, ya, perkara-perkara yang mubah ini menjadi ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla. Bahkan bagaimana, ya, sewaktu seorang orang pada siang hari, misalnya ada hari Senin atau Kamis, dia berpuasa, ini jelas ibadah. Ya. Tinggal kata orang yang cerdas itu adalah bagaimana dia bisa, ya, dia tidak puasa tapi siang hari itu dia mendapatkan pahala ibadah sebagaimana orang yang berpuasa. Ya. Bagaimana caranya? Dengan niat yang benar, niat yang hasanah. Ya. Contoh apa? Dia, Anda tidak mau puasa hari ini. Hari Senin misalnya, ya. Senin Anda tidak puasa. Kenapa? Karena Anda kalau tidak puasa hari ini, ya, Anda bisa membantu orang tua. Orang tua misalnya lagi beres-beres kebun gitu ya, beres-beres rumah. Ya, kalau dia puasa tidak kuat. Ya, maka dia niatkan, ini kalau Anda tidak puasa hari ini, Anda ingin bantu orang tua nih. Ya, istri misalnya ingin bantu suami. Atau dengan niat-niat yang benar yang lainnya. Maka kata para ulama, dengan seperti ini dia akan mendapatkan, dengan tidak puasanya dia akan mendapatkan pahala. Ini subhanallah. Ya, ini zaman dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya, barokahnya ilmu. Ya, orang yang memiliki ilmu lah bedanya orang yang memiliki ilmu dan tidak memiliki ilmu. Dia bisa mengetahui bagaimana dia bisa memanfaatkan setiap detik waktu yang dia lewatkan. Ya, ini dengan mendapatkan pahala dari sisi Allah Azza wa Jalla. Bisa difahami? Faham? Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, wa min far'i hadhihi qa'idah al-wasailu laha ahkamul maqasid. Kemudian muallif hafizahullahu ta'ala anhu, ya, membawakan cabang dari kaidah al-umur bimaqasidiha. Ya. Cabang dari kaidah al-umur bimaqasidiha. Setiap perkara itu berdasarkan dengan apa? Dengan niatnya. Ya. Ada beberapa cabang dari al-umur bimaqasidiha ini. Yang pertama adalah al-ibratu fil uqud bil maqasidi wal ma'ani la bil alfazi wal mabani. Yaitu hakikat dari suatu akad adalah dari apa, ya, al-ibratu fil uqud fil maqasid wal ma'ani. Dan dalam suatu akad yang kita lihat adalah hakikatnya, gitu. Bukan penamaan. Ini yang pertama, turunannya. Contoh, seseorang yang dia pergi ke bank, kemudian dia titipkan uang di bank itu, ya, dia katakan dia titip ke bank gitu ya. Kemudian sama banknya ditulis akadnya, akad apa? Akad wadiah. Apa itu wadiah? Titipan. Ya. Kemudian dia ambil uangnya, ya. Dia kemudian yang syahidnya yang ingin kita sampaikan di sini adalah akad ini jamaah dengan Allah Azza wa Jalla, walaupun tadi dikatakan dari pihak bank tadi ini akad wadiah, ya, akan tapi hakikatnya ini bukan wadiah. Hakikatnya ini bukan wadiah. Apa itu wadiah? Wadiah titipan. Artinya titipan, antum titip uang, nyimpan uang, catat nomor serinya, nanti antum ambil uang itu lagi. Ini titip, ya enggak? Anda titip antum motor Mio. Nanti Anda ambil motor Mio lagi, bukan motor Mio yang sama gitu kan ya, dengan plat nomor yang sama pula. Itu namanya titip, ya enggak? Ini titip. Nah, ini wadiah. Ya. Dan di bank bilangnya akad wadiah. Akan tapi
kenyataannya, hakikatnya apakah seperti itu? Antum memasukkan uang di bank, titip uang, akad wadiah kan? Ya, catat nomor serinya. Pagi masukkan, sore ambil uang yang sama tidak? Beda. Ya, maka ini bukan wadiah, ini qard, pinjam meminjam. Antum pinjamkan dia uang, ya kemudian nanti antum ambil lagi gitu loh. Ya, dengan nilai yang sama tapi uangnya uang yang berbeda. Nah, maka ini walaupun ditulis dalam akadnya itu akad wadiah, ya, namun ini bukan wadiah, akan tapi qard. Kenapa? Al-ibratu fil uqud bil maqasidi wal ma'ani, la bil alfazi wal mabani. Karena ibroh inti dalam suatu akad itu adalah hakikatnya, bukan apa yang ditulis oleh manusia. Gitu. Paham enggak? Ya, contoh yang lain, dia ada orang ngasihkan pinjaman gitu ya, ngasihkan pinjaman, pinjamannya 1 juta, ya untuk modal. Kemudian nanti dikembalikannya 1.100.000 ya. 100.000 ini apa? Bunga kah? Bukan bunga tapi sewa modal katanya. Ya. Maka kita katakan ini bunga, jamaah milik Allah Azza wa Jalla, ini riba. Ya, ini riba. Ya. Yang Allah katakan apa? Ya, fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulih. Ya, kalau kalian tidak berhenti dari riba, maka kumandangkanlah perang dengan Allah dan Rasulnya. Walaupun dia katakan sewa modal, walaupun dia katakan bunga, tapi intinya adalah pada akadnya, yaitu riba. Ya seperti itu. Jadi jangan mau dibodoh-bodohkan dengan talbis seperti ini. Makanya seorang muslim harus cerdas, harus paham ini ibroh dalam suatu akad ini apa gitu. Kemudian turunan yang kedua ya adalah al-wasail laha ahkamul maqasid, yang kita sampaikan di sini. Kaidah al-wasail laha ahkamul maqasid. Ini juga sangat penting sekali, yang dengannya seorang dapat benar dalam menempatkan niatnya sehingga menjadikan kehidupannya lebih barokah. Apa itu al-wasail laha ahkamul maqasid? Ya, suatu wasilah ini dihukumi sesuai dengan tujuannya, sesuai dengan niatnya. Ya, tujuan yang dia niatkan untuk sesuatu tersebut. Contoh, in kana al-ibaha fawasilatu lil wujub sara wajiban. Apabila perkara mubah ini dia adalah wasilah untuk perkara yang wajib, maka hukum wasilah ini adalah wajib, walaupun hukum asalnya dia mubah tadi. Ya, apabila perkara mubah dia merupakan wasilah untuk perkara yang wajib, maka hukumnya adalah wajib. Ya, sebagai tujuannya. Paham enggak? Contoh nih ya, contoh. Apa hukum beli air minum? Hukum beli minuman, apa hukumnya? Mubah. Hukumnya mubah. Tapi kalau seandainya jamaah milik Allah Azza wa Jalla, ya, antum dalam keadaan yang tidak memiliki air, sedangkan pada waktu itu dikumandangkan sholat, dan sholat harus berwudu. Tidak sah sholat seorang kalau dia tidak berwudu, ya, tidak bersuci dan berwudu dengan menggunakan air. Antum tidak punya air kecuali harus beli air yang dijual sama orang tersebut. Ya, maka hukum asal beli air ini adalah mubah. Tapi tadi kalau tidak ada air, ya, dan antum harus beli untuk wudu, maka hukumnya wajib. Tidak bisa antum tinggalkan. Tuh, anda mau tayammum aja, itu air ada jual dan antum punya uang, maka wajib antum beli air tersebut. Padahal hukum asalnya adalah mubah. Faham? Nah, azan 1 menit. Taib. Kemudian yang kedua, apabila ya perkara ini sunnah, maka wasilah untuk mendapatkannya pun dihukumi juga dengan sunnah. Ya, hukum asalnya, hukum asal. Ibu-ibu, hukum asalnya kesalon apa sih? Mubah. Hukum asal ibu-ibu kesalon itu mubah. Ya. Tapi kalau seandainya dia ke salon, niatnya apa? Untuk dapat, ya, biar apa? Biar dapat menjaga pandangan suami, agar suaminya tidak
melirik-lirik kepada akhwat yang lain, pada wanita yang lainnya. Kenapa di rumah tidak kalah kok dengan yang ada di luar? Makanya dia rajin ke salon. Tujuannya ke salon itu apa? Untuk mendapatkan apa? Untuk dapat menjaga pandangan suami. Maka jadilah perkara yang hukum asalnya tadi mubah menjadi sunnah. Ya. Hukum beli minyak wangi apa sih? Mubah. Tapi kalau dia beli minyak wangi ditujukan untuk apa? Saya beli minyak wangi agar saya sholat nanti, ya, karena Rasulullah SAW menyenangi yang harum, ya, dan orang pun di sekitar menjadi bahagia, maka saya beli minyak wangi. Hukum asal beli minyak wangi ini adalah mubah, tapi karena untuk wasilah, dijadikan wasilah perkara yang sunnah, maka hukumnya pun menjadi sunnah pula. Ya. Kemudian perkara yang haram, perkara ini mubah, hukum asal jual beli mubah. Dia misalnya beli pisau, apa sih hukum jual beli pisau? Mubah, iya enggak? Jual pisau mubah, beli pisau mubah. Tapi kalau ada orang yang datang mau beli sama antum, Anda beli pisau antum untuk apa? Untuk bunuh orang. Boleh antum jual? Enggak boleh, haram. Ya, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Tidak boleh tolong menolong dalam apa? Dalam permusuhan, ya, dan kemaksiatan, tidak boleh. Walaupun hukum asal jual beli ini adalah mubah, jual pisau mubah. Kan tidak bisa bilang anak kan jual pisau gitu ya. Tapi sewaktu dia bilang anak beli pisau antum untuk bunuh orang, tidak boleh. Haram antum jual. Kalau antum jual belinya menjadi fasid, antum dapat harta-harta haram. Begitu juga dengan misalnya, ya contoh seperti ini banyak ya. Begitu juga misalnya dengan jual anggur. Apa sih hukum jual anggur? Jual anggur mubah. Tapi kalau misalnya orang yang datang mau beli anggur antum itu adalah pengusaha, ya pengusaha khamar gitu ya, pengusaha minum-minuman keras yang antum tahu kalau antum jual anggur ini ke orang itu, maka akan dijadikannya apa? Akan dijadikannya minuman keras. Maka pada waktu itu antum ada zon ghalib. Apa itu zon ghalib? Kemungkinan terbesar, ya, besar kemungkinan kalau saya jual ke dia, dia akan gunakan untuk bikin khamar, dan khamar itu hukumnya haram. Maka pada waktu itu jual khamar ini menjadi wasilah kepada sesuatu yang jual anggur ini menjadi wasilah kepada sesuatu yang haram, maka hukumnya juga menjadi haram, tidak boleh antum jual. Walaupun yang dijual adalah anggur yang hukum asalnya adalah mubah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak boleh tolong-menolong dalam dosa dan ya kemaksiatan pada Allah Azza wa Jalla. Ya ini jamaah yang Allah Azza wa Jalla, ya semoga yang sedikit ini ya dapat difahami, yang dengannya kita dapat berhati-hati dalam menjalankan amal perbuatan yang kita lakukan dalam keseharian kita. Dan kembali kami ingatkan, ya untuk apa? Untuk kita hendaklah senantiasa menjaga niat-niat kita. Ya kita perhatikan amalan kita. Kita selalu upayakan agar apa? Setiap perbuatan yang kita lakukan dapat bernilai ibadah di sisi Allah Azza wa Jalla, yang dengannya apa? Kita dapat meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan dengannya kita dapat menemui Allah Azza wa Jalla dalam keadaan sebaik-baiknya makhluk, dan dapat masuk dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ana rasa ini saja yang dapat kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla, dan yang salah datang dari kemalimuan dan dari syaitan. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.